sebabnya penipu di tengah-tengah sidang jemaat Tuhan. Kami boleh mengalami jamahan tangan kasih Tuhan, menyucikan membaharui kehidupan kami, dan memberikan jawaban yang pasti di dalam setiap pergumulan hidup kami. Juga urapi seluruh umat-Mu untuk bisa mendengarkan firman yang suatu untuk Tuhan, mengerti, percaya akan firman-Mu, dan mampukan kami semua untuk bisa melakukan firman-Mu Tuhan. Tuhan tolong kami semua. Urapi juga setiap peralatan kami gunakan, jaringan internet, listrik, semuanya Mu urapi. Kuasa-kuasa itu setan yang mengganggu dalam kami mendengarkan firman apapun bentuknya, kami tolak, kami usir, kami hancurkan segala pekerjaannya, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus yang berkuasa memberikan kemenangan bagi kami sekalian. Kebebasan Roh Kudus menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan,
Gerakan jiwa-jiwa untuk datang beribadah melayani Tuhan. Tuhan tolong kami semua dengan segala kerendahan hati dan kesederhanaan kami. Disambut terima kebesaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan. Mula pertama saya ucapkan selamat pagi. Salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Selamat kita mau memandang pribadi Tuhan di dalam firman-Nya, dan kasih bahagia damai sejahtera dari Allah menjadi bagian kita sekalian. Puji Tuhan, mari kita kembali melanjutkan Injil Markus pasal yang 14 ayat 47 sampai ayat 52. Markus 14 ayat 47 sampai ayat yang ke-52. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu meletakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lena untuk menutup badannya mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Ya, terima kasih. Jadi sengsara batin dan fisik Yesus dimulai dari Getsemani sampai di kayu salib. Di sini Yudas datang untuk menangkap. Itu suatu sengsara batin, ya, muridnya sendiri, orang kepercayaannya datang untuk menangkap dia. Jadi ini sengsara batin dan fisik Yesus dimulai dari Getsemani sampai di kayu salib. Ini juga yang akan dialami oleh gereja Tuhan. Kita akan mengalami sengsara batin, sengsara fisik sampai pada masa pra-aniaya. Masa pra-aniaya Antikris. Nah, tapi yang tidak sungguh-sungguh akan masuk aniaya Antikris. Nah, semua ini hanya bisa kita tanggulangi atau kita hadapi dengan dua hal. Dalam menghadapi sengsara seperti ini, sengsara karena Yesus, karena pengajaran, karena ibadah pelayanan, hanya bisa kita hadapi lewat dua hal. Yang pertama, ayat 37-38, berjaga-jaga dan berdoa. Coba dibaca lagi. Ayat 37 dan 38. Jadi cara yang pertama, berjaga-jaga dan berdoa. Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga sekejap? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah." Ini yang pertama, kita harus banyak berjaga-jaga dan berdoa. Ya, minimal 1 jam dalam doa penyembahan sehari. Itu yang diajarkan oleh Yesus. Kemudian yang kedua, cara yang kedua lewat masuk ke bangunan rohani. Ayat 42, masuk di dalam kebangunan rohani. Ayat 42. "Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Ya, jadi dua cara menghadapi sengsara karena Yesus, karena pengajaran, karena ibadah pelayanan yang kita akan hadapi, bahkan akan semakin hebat sampai pada masa pra-aniaya Antikris, hanya bisa ditanggulangi dengan berjaga-jaga dan berdoa dan masuk ke bangunan rohani. Nah, di sini Petrus, Yohanes, Yakobus diajak oleh Yesus untuk berdoa di Taman Getsemani, tetapi mereka tertidur. 3 kali diajak berdoa, 3 kali juga mereka tertidur. Ini sama dengan tidur rohani. Tidur rohani, ya. Lengah dalam berjaga-jaga. Tidur rohani itu artinya lengah dalam berjaga-jaga dan berdoa.
lengah dalam penyucian oleh pedang firman. Ini jangan terjadi dalam kehidupan kita, dan itu berakibat kalau kita lengah tidur rohani, lengah dalam berjaga-jaga dan berdoa, lengah dalam penyucian oleh pedang firman. Akibatnya yang pertama tadi sudah kita baca, seperti Petrus memotong telinga hamba imam besar. Itu akibat pertama, seperti Petrus memotong telinga hamba imam besar. Ayat 47 itu memang tidak disebutkan Petrus, namanya Petrus, tapi dalam Injil yang lain disebutkan Petrus membunuh pedang, memotong telinga hamba imam besar yang bernama Malkus. Itu dalam Injil yang lain disebutkan. Nah, ini artinya salah menggunakan pedang. Hari Jumat sudah diterangkan salah menggunakan pedang. Sudah ada dalam pengajaran yang benar, tetapi menjadi sandungan bagi orang lain, sehingga orang lain tidak bisa mendengar dan menerima pengajaran. Itu kalau kita tidur, kalau kita lengah, tidak berjaga-jaga, tidak berdoa. Sudah ada dalam pengajaran, tapi menjadi sandungan bagi orang lain, sehingga tidak bisa mendengar dan menerima firman pengajaran. Akibat pertama. Akibat yang kedua, di ayat yang ke-51-52 tadi, seperti Yohanes yang memakai sehelai kain lenan, namun ketika mau ditangkap, dia melepaskan kain itu dan lari dengan telanjang. Itu akibat yang kedua, seperti Yohanes memakai kain lenan. Kemudian ketika dia mau ditangkap, dia lari, dia lepaskan kain itu dan lari dengan telanjang. Memang juga tidak disebut namanya di sini. Yohanes, Injil lain pun tidak ada disebut, hanya di Injil Markus ini. Tapi kalau kita melihat dari 3 murid yang diajak Yesus untuk berdoa, murid yang paling muda adalah Yohanes. Bahkan dari seluruh murid, Yohanes adalah murid yang paling muda. Makanya tadi dikatakan ada seorang muda. Nah, ini menunjukkan pribadi Yohanes, Rasul Yohanes. Akibat yang ketiga, seperti Yakobus yang lari. Yakobus yang lari meninggalkan Yesus. Jadi 3 murid ini tidak ada yang bertahan. Petrus potong telinga orang, Yohanes lari dengan telanjang, Yakobus pun juga lari. Dikatakan semua murid lari. Semua murid, ayat 50, lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan dia. Semua lari. Nah, ini akibatnya. Poin pertama sudah dipelajari dalam ibadah dalam Alkitab perjamuan suci. Pagi hari ini kita belajar poin yang kedua. Poin yang kedua, Yohanes di sini dikatakan hanya memakai sehelai kain lenan. Sehelai kain lenan, tipis, kain tipis. Nah, artinya sekarang kalau tidur rohani, artinya di sini melayani Tuhan dengan kasih yang tipis. Tuh, sudah dalam pengajaran bersama Yesus, murid-murid berarti ada dalam pengajaran, tetapi melayani Tuhan dengan kasih yang tipis. Kurang mengasihi Tuhan, bahkan mungkin tidak ada kasih lagi. Ini Yohanes melayani Tuhan dengan kasih yang tipis, kurang mengasihi Tuhan, bahkan tidak ada kasih. Nah, jika keadaan kita seperti ini, seperti Yohanes, maka akan telanjang. Kalau melayani dengan kasih yang tipis, dengan kasih yang kurang, bahkan tidak ada kasih, suatu saat nanti akan telanjang. Artinya, telanjang ini artinya jatuh dalam dosa. Kalau melayani dengan kasih yang tipis, dengan kasih yang kurang, nanti akan mengarah pada jatuh dalam dosa sampai puncaknya dosa. Ini nomor 1 saya dikoreksi. Melayani bagaimana? Kasihnya saja. Apa sudah berkurang atau tetap kasih membara? Dulu melayani dengan menggebu-gebu kasihnya. Sekarang bagaimana? Kalau kasihnya sudah menipis, sebentar lagi jatuh dalam dosa. Telanjang itu jatuh dalam dosa. Jatuh dalam dosa sampai puncaknya dosa. Arti B, gagal.
dan dipermalukan. Nah, itu orang yang telanjang, gagal dan dipermalukan, gagal dalam pelayanan, gagal permisi dalam nikah, gagal dalam pekerjaan dan seterusnya, dan dipermalukan. Arahnya ke sana, gagal dan dipermalukan. Dan selanjutnya arti yang ketiga, C, seperti dulu Adam dan Hawa ketika mereka telanjang, mereka diusir dari Taman Eden. Nah, nanti kehidupan yang telanjang pun ya, yang kasihnya tipis, kasihnya tidak penuh dalam melayani Tuhan, akan diusir dari dunia ini ke neraka. Dulu Adam dari Taman Eden diusir ke dunia. Nah, nanti kehidupan yang telanjang, dia diusir dari dunia ke neraka. Tidak bisa masuk Firdaus yang akan datang. Tidak bisa masuk kerajaan 1000 tahun damai, itu Firdaus yang akan datang. Nah, tapi syukur kepada Tuhan, Tuhan mau menolong Yohanes yang sudah berkurang kasih. Tuhan mau menolong Yohanes dengan jalan bagaimana? Membuangnya ke Pulau Patmos. Yohanes diizinkan dibuang ke Pulau Patmos, artinya diizinkan mengalami sengsara karena Yesus, supaya mengalami peningkatan kasih, supaya mengalami kebangunan rohani. Jadi dia diizinkan dibuang ke Pulau Patmos. Wahyu pasal 1, Wahyu pasal 1 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh Roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Jadi Yohanes di sini diizinkan dibuang. Yang tadinya dia lari dengan telanjang, nah sekarang dia harus masuk dalam pembuangan ya, karena firman dan kesaksian Yesus. Ini dari Yohanes diizinkan mengalami sengsara karena Yesus, supaya mengalami kebangunan rohani, mengalami peningkatan kasih. Sekarang praktik bagi kita, praktik mengalami peningkatan kasih, praktek mengalami kebangunan rohani. Yang pertama, sengsara daging karena Yesus mendorong kita untuk sungguh-sungguh mendengar dan dengar-dengaran pada bunyi sangkakala. Itu di ayat yang ke-10. Yohanes dalam keadaan sengsara, dia bisa mendengar bunyi sangkakala. Nah, ini jadi sengsara daging karena Yesus mendorong kita untuk bisa sungguh-sungguh mendengar dan dengar-dengaran pada bunyi sangkakala. Sama dengan firman pengajaran yang benar, yang keras menyucikan. Jadi diizinkan dulu sengsara dulu, supaya bisa mendengar dan dengar-dengar. Kadang ketika kita semua mulus-mulus, tidak ada masalah, tenang-tenang saja, ya, mendengar firman pun juga santai, tidak serius. Jadi Tuhan izinkan sengsara, mengalami sengsara, nah, supaya ketika kita dalam keadaan sengsara bisa mendengar firman dengan sungguh-sungguh dan dengar-dengaran pada firman, sehingga Yohanes bisa menuliskan. Nah, lewat pengalaman ini Yohanes bisa menuliskan bahwa mendengar dan dengar-dengaran pada firman atau melakukan firman itu adalah kasih kepada Tuhan. Tadinya kasihnya sudah menipis sampai dia telanjang. Nah, dia diizinkan masuk pembuangan di Pulau Patmos untuk dia bisa mendengar bunyi sangkakala, dan dia tuliskan bahwa mendengar dan dengar-dengaran pada firman, taat pada firman itu adalah kasih kepada Tuhan. 1 Yohanes 5 ayat 7 sampai 8. Ini surat dari Yohanes. 1 Yohanes 5
ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Mohon maaf. 1 Yohanes 5 ayat yang kedua dan 3. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Nah, inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Ini kan diizinkan dulu sengsara, baru bisa mendengar dan dengar-dengaran pada firman. Nah, jangan sampai ketika diizinkan sengsara malah tidak mau mendengar firman, wah tambah tidak punya kasih, betul-betul krisis, sudah dingin kasihnya, bahkan sudah beku kasihnya. Ya, ketika diizinkan sengsara, mari kesempatan untuk kita mendengar bunyi sangkakala dan dengar-dengaran. Kegunaan bunyi sangkakala, kegunaan bunyi sangkakala yang dahsyat, atau kegunaan firman pengajian benar. Ini kalau kita mau dengar dan kita mau dengar-dengar, mau praktek. Kembali ke Wahyu tadi, kitab Wahyu pasal 1 tadi, kegunaannya kita baca ayat 12 dan 13. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Nah ini, dia berpaling melihat. Tadi dia dengar, sekarang mau melihat suara. Terus? Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Ya. Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Iya, terima kasih. Ini kegunaannya, ya, yaitu untuk menampilkan, di sini ada 7 pelita emas, untuk menampilkan 7 pelita emas. Dan Yesus dalam kemuliaan sebagai imam besar memakai jubah, itu menunjukkan sebagai imam besar, sebagai imam besar agung, sebagai gembala agung, dia sebagai gembala. Dia juga sebagai raja segala raja dan mempelai pria surga. Ada di tengah-tengah 7 kaki dia. Ya, dalam firman penggembalaan di Tentena yang sudah diterangkan oleh almarhum Bapak Gembala ini, Wahyu pasal 1 ini, saya hanya tinggal mengulangi. Jadi kegunaan bunyi sangkakala yang dahsyat itu menampilkan 7 pelita emas. Dan Yesus dalam kemuliaan sebagai gembala, sebagai imam besar, sebagai gembala agung, sebagai raja segala raja, mempelai pria surga, ada di tengah-tengah 7 kaki dia. Apa ini maksudnya? Apa artinya bagi kita? 7 itu angka sempurna. Kemudian pelita emas itu menunjukkan gereja sebagai terang dunia. Jadi 7 pelita emas itu menunjukkan gereja Tuhan yang sempurna, mempelai wanita Tuhan yang sempurna. Itu 7 pelita emas, mempelai wanita Tuhan yang sempurna. Jadi kegunaan bunyi sangkakala yang dahsyat atau kegunaan firman pengajaran yang benar adalah menyucikan dan mengubahkan kita sampai sempurna seperti Yesus, sehingga kita menjadi mempelai wanita Tuhan yang sempurna, yang siap sedia menyambut kedatangan Yesus di awan-awan berbahaya. Itu kegunaan. Untuk apa kita dengar pengajaran setiap kali datang ibadah keras, dihantam terus, firman-Nya bagaikan bunyi sangkakala. Kalau bunyi sangkakala bukan seperti orang bersiul. Bunyi sangkakala itu keras. Buat apa? Datang ke gereja sudah capek-capek kerja, harus ibadah, sampai dalam ibadah dengar firman keras lagi. Untuk apa? Jawabannya supaya kita disucikan, diubahkan sempurna seperti Yesus, jadi mempelai wanita Tuhan yang sempurna, yang siap sedia menyambut kedatangan Yesus, mempelai pria surga. Amin. Ini kegunaannya. Nah, jadi jangan marah kalau firman datang keras. Oh, kenapa keras ini? Terlalu tajam. Tujuannya supaya kita siap bertemu Yesus, siap menyambut kedatangan Yesus, mempelai pria surga. Puji Tuhan. Jadi disimpulkan praktek yang pertama ini. Jadi jika Tuhan mengizinkan kita sengsara karena Yesus,
Dalam bentuk apa saja? Sengsara karena Yesus. Tujuannya supaya kita bisa menikmati firman. Itu tujuannya. Supaya kita bisa menikmati firman, menikmati penyucian dan pembaharuan sampai sempurna. Menikmati penyucian dan pembaharuan. Dinikmati. Jangan ngomel, jangan marah, bersungut-sungut. Nikmati penyucian, nikmati pembaharuan. Apalagi kalau kita renungkan, kita ini sebenarnya tidak layak. Kita bangsa kafir, bangsa kehidupan yang berdosa. Mohon maaf, seharga anjing dan babi. Lalu diberikan kesempatan beribadah, untuk dengar firman, untuk disucikan, dibaharui. Mari nikmati. Kita nikmati sehingga kita bisa sempurna kelak seperti Yesus. Nah, tolong laptopnya sudah lobet. Puji bagi nama Tuhan. Nah, tadi Yohanes mendengar bunyi sangkakala dan melihat. Nah, jadi bunyi sangkakala itu bisa didengar dan dilihat. Bunyi sangkakala itu didengar dan dilihat. Ini menunjukkan firman penggembalaan. Ayatnya Lukas 2 ayat 20. Lukas 2 ayat 20. Di firman yang didengar dan dilihat itu adalah firman penggembalaan. Dikaitkan dengan gembala ini. Lukas 2 ayat 20. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Nah, ini gembala mendengar dan melihat. Itu firman penggembalaan. Semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Iya, puji Tuhan. Nah, ini jadi bunyi sangkakala yang didengar dan dilihat sama dengan firman penggembala. Jadi tujuan sengsara daging karena Yesus adalah supaya kita mantap tergembala. Ya, begitu di jalan sengsara supaya mantap tergembala, jangan keluar. Begitu kita keluar dari penggembalaan, nah, sengsaranya bukan lagi sengsara karena Yesus, tapi sengsara karena dosa. Mohon maaf, konyol, hanya membawa kepada kebinasaan. Tapi kalau kita mantap tergembala, oh betul-betul kita mau dibawa bertemu dengan Yesus mempelai periasut, dibawa ke kandang penggembalaan yang terakhir. Itulah Yerusalem yang baru. Puji Tuhan. Ayo mantap tergembala. Kami di Tonusu tahun ini adalah tahun pemantapan dalam penggembalaan. Mari biar kita mantap di dalam penggembalaan. Nah, kita hanya orang yang mantap dalam penggembalaan itu hanya mendengar bunyi sangkakala, tidak mau mendengar suara yang lain, hanya mendengar firman. Tidak mau mendengar suara yang lain, suara gosip, suara ajaran palsu, suara daging, tidak mau. Ya, kadang-kala kita dengar firman, telinga mendengar firman, tapi di sisi lain kita juga mendengar suara daging kita. Terlalu keras, terlalu tajam, terlalu lama, itu suara-suara daging. Sehingga kita ngomel, bersungut-sungut. Mari, biar telinga kita hanya mau menangkap bunyi sangkakala, mau mendengar suara sangkakala yang dasar, firman pengajaran, tidak mau mendengar suara yang lain, suara daging, suara gosip-gosip, suara ajaran palsu, tidak mau. Tidak mau. Hanya suara firman pengajaran. Puji Tuhan. Itu praktik pertama. Praktik yang pertama. Praktik yang kedua. Praktik yang kedua. Wahyu 1 ayat 17. Ini praktik mengalami peningkatan kasih, mengalami kebangunan rohani seperti Yohanes. Wahyu 1 ayat 17. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi dia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Mundur ayat 9. Dan aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Ya, di ayat yang ke-9 kalau kita lihat, Yohanes diizinkan sengsara karena firman, major kesaksian dan kesaksian Yesus, pelita emas. Apa yang kurang pada Yohanes di sini? Mesbah dupa emas, penyembahan. Memang Yohanes kurang dalam penyembahan. Diajak naik ke gunung waktu menyembah, Markus 9, Matius 17, Lukas 9, malah tidur di atas gunung. Dibawa ke taman Getsemani, diajak Tuhan berdoa menyembah, tidur juga. Jadi dia diizinkan sengsara karena firman, karena kesaksian, supaya dilengkapi
Ada Mesbah Dupa Emas ayat 17. Jadi praktek yang kedua, sengsara daging karena Yesus mendorong kita untuk tersungkur di bawah kaki Tuhan seperti orang mati. Artinya tersungkur menyembah Tuhan sampai daging tidak bersuara lagi. Jadi lengkap. Sudah punya firman pengajaran baik. Meja roti kita sudah miliki, sudah punya. Kemudian ada kesaksian Yesus, pelita emas, baik, sudah ada. Jangan lupa Mesbah Dupa Emas harus ada. Kalau tidak nanti Wahyu 12 ayat 17 dianiaya antikris. Naga itu menyerang keturunan dari perempuan, keturunan yang lain dari perempuan. Nah, gereja yang ketinggalan, yang punya firman, punya kesaksian, tapi tidak punya Mesbah Dupa, tidak punya penyembahan. Mari hari-hari terakhir ini kita galakkan doa penyembahan. Saya bersyukur beberapa hari, beberapa minggu bahkan bulan ini firman selalu penekannya penyembahan. So inilah yang saya sendiri mengaku masih kurang, masih harus lebih ditingkatkan lagi penyembahan. Sebab ini yang penting, penentu kita masuk penyingkiran gereja Tuhan atau masuk aniaya antikris. Mari dibaca lagi Wahyu 12 ayat 17. Wahyu 12 ayat yang ke-17. Maka marah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain. Keturunannya yang lain gereja daging yang ketinggalan, yang menuruti hukum Allah. Meja roti ada. Dan memiliki kesaksian. Ada pelita emas, tapi satu tidak ada, Mesbah Dupa. Makanya ini Yohanes diizinkan sengsara karena Yesus untuk mendorong dia bisa tersungkur di bawah kaki Tuhan seperti orang mati. Bagi kita sekarang untuk mendorong kita bisa menyembah Tuhan sampai daging tidak bersuara. Mari. Dan ada hasilnya. Kalau kita bisa menyembah Tuhan sampai daging tidak bersuara, wah di sini kita lihat di ayat 17 tadi Yohanes menerima jamahan tangan Tuhan untuk melenyapkan ketakutan daging. Waktu Tuhan memegang dia, menjamah dia, dan Tuhan berkata jangan takut. Nah nih, kalau kita mau tersungkur menyembah Tuhan sampai daging tidak bersuara lagi, maka kita akan mengalami jamahan tangan kasih Tuhan untuk melenyapkan ketakutan daging. Ketakutan daging dilenyapkan. Ketakutan apa? Sekarang ini yang melanda dunia ini ketakutan corona ini. Sampai orang-orang kaya di satu negara itu pergi meninggalkan negara karena badai corona, tsunami corona. Jadi ini sampai ratusan masuk di Indonesia. Heran di negaranya sana badai corona kok diizinkan datang di Indonesia. Ini juga yang saya bingung, aneh-aneh juga ya. Kalau mereka semua membawa virus bahaya, apalagi mereka di sana bukan virus corona yang biasa seperti ini, COVID-19 sudah B117 B berapa itu ya, itulah itu virus itu yang istilahnya mutan ganda, yang lebih parah, yang lebih berbahaya. Datang masuk di Indonesia. Memang di karantina. Tadi saya baca lagi, ikuti berita mereka di karantina, mereka ngamuk-ngamuk. Kalau saya pemerintah langsung deportasi, sudah pulangkan ke negaranya. Diizinkan. Nah itu sampai ya itulah. Dan tidak usah bicara politik. Ini yang menjadi ketakutan sekarang. Ketakutan. Di tengah-tengah pandemi ini menimbulkan banyak ketakutan. Tapi kalau kita banyak menyembah Tuhan, melenyapkan ketakutan daging. Bukan berarti kita tidak perlu takut lagi, usah pakai masker kemana-mana, tidak jaga protokol kesehatan. Oh tidak apa-apa, jangan, itu menantang namanya, mencobai namanya, jangan. Tetap kita jaga-jaga, berjaga-jaga, puji Tuhan. Nah ini ketakutan daging dilenyapkan sehingga kehidupan kita hanya takut kepada Tuhan. Ketakutan daging sudah dilenyapkan, nah kita menjadi kehidupan yang takut akan Tuhan. Nah, kebalikan dari takut adalah berani. Ketakutan daging dilenyapkan, kita menjadi takut sama Tuhan sama dengan punya keberanian percaya. Nah, ini manfaat menyembah supaya kita memiliki keberanian
percaya. Di dalam Alkitab ada 3 macam keberanian percaya. Ada 3 macam keberanian percaya. Yang pertama, 1 Yohanes 4 ayat 17. 1 Yohanes 4 ayat 17. Ini keberanian percaya yang pertama. 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-17. Di dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam Dia. Nah, ini yang pertama, keberanian percaya menghadapi penghakiman atau menghadapi tahta putih. Ya, di dalam Wahyu 20, penghakiman itu di hadapan tahta putih. Nah, kita ada keberanian percaya menghadapi penghakiman, menghadapi tahta putih. Cobalah dibaca, mari. Jadi, Wahyu 20, kita menghadapi tahta putih. Wahyu 20 ayat 11 sampai 12. Wahyu 20 11 sampai 12. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar. Berikutnya dulu. Hukuman yang terakhir. Terus. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar, dan Dia yang duduk di atas tahtanya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Ya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis dalam kitab-kitab itu. Nah, di sini kita lihat orang yang menghadap tahta putih untuk dihakimi adalah orang yang tetap mempertahankan dosa. Nah, ini orang yang tetap mempertahankan dosa. Di sini orang-orang mati yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang masih mempertahankan dosa, akan dibangkitkan pada kebangkitan kedua untuk dihakimi dan dihukum. Jadi mereka dibangkitkan, dihadapkan di tahta putih untuk dihakimi dan dihukum, masuk kematian yang kedua, neraka, kebinasan selama-lamanya. Itu yang menghadap tahta putih. Nah, tapi orang-orang yang mati dalam Tuhan, yang selama hidupnya hidup dalam Tuhan, tidak mau berbuat dosa, nah, dia akan dibangkitkan pada kebangkitan pertama untuk masuk kerajaan 1000 tahun damai. Itu di dalam ayat yang keempat dan 5 Wahyu 20 tadi. Boleh dibaca nanti di rumah ayat 4 dan 5. Jadi ada 2 gelombang kebangkitan. Kebangkitan pertama, orang-orang yang mati di dalam Tuhan. Selama hidup dia hidup di dalam Tuhan. Dia dibangkitkan untuk masuk kerajaan 1000 tahun damai. Gelombang yang kedua, orang-orang mati di luar Tuhan. Orang-orang mati yang tetap pertahankan dosanya, tidak percaya Yesus, di luar Tuhan. Dia dibangkitkan pada kebangkitan kedua, menghadap tahta putih, dihakimi, dihukum, dan binasa selama-lamanya. Memang ada ayat yang mengatakan bahwa kita semua akan menghadap tahta penghakiman, tahta pengadilan. Kita semua akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Nah, tapi jangan kita berpikir bahwa kita semua ini menghadap tahta pengadilan, semua mau dihakimi, mau dihukum. Tidak, coba dibaca dulu ya. Ini 2 Korintus 5 ayat 10. 2 Korintus pasal 5 ayat 10. 2 Korintus 5 ayat 10. Makanya ayat itu tidak bisa berdiri sendiri, diterangkan dengan ayat yang lain. Silakan. Sebab kita semua harus menghadap tahta. Kita semua, betul, memang harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Semua akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Nah, kalau kita hidup dalam dosa, kita akan dihakimi dan dihukum. Diperhadapkan dengan tahta itu, tahta putih, untuk dihakimi. Di apa perbuatan kita dihakimi semua. Ini yang kamu lakukan, ditunjukkan semua, kitab-kitab dibuka. Apa yang kita lakukan selama ini di dunia untuk dihukum. Nah, itu. Tetapi jika kita hidup benar dan suci,
hidup di dalam Tuhan, tidak mau berbuat dosa, nah, kita akan menghadap juga tahta pengadilan, tetapi untuk menghakimi. Nah, kita akan menghakimi dunia. Kita akan dipercayakan untuk menghakimi dunia, bahkan kalau kita mengatakan menghakimi malaikat yang memberontak kepada Tuhan. Jadi ayat ini tidak salah. Banyak orang berkata nanti di dalam tahta putih itu, di situ akan ditunjukkan ini perbuatan yang jahat masuk neraka, yang benar masuk di dalam surga. Sekarang kan semua dihakimi, bukan. Semua menghadap tahta. Yang hidup dalam dosa dia dihakimi untuk dihukum. Yang hidup di dalam Tuhan dia akan menghakimi dunia, bahkan menghakimi malaikat yang memberontak kepada Tuhan. Ayatnya jelas, 1 Korintus 6 ayat 2 sampai 3. 1 Korintus 6 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Orang-orang kudus, orang yang hidup dalam Tuhan akan menghakimi dunia. Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Ya, tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Sampai malaikat pun kita akan hakimi, luar biasa. Itu upah yang besar untuk kita. Kalau mau hidup di dalam Tuhan, mau hidup benar dan suci. Jadi kalau disimpulkan, keberanian percaya yang pertama ini adalah keberanian percaya menghadapi penghakiman. Artinya banyak menghakimi diri sendiri, sama dengan menyelesaikan dosa supaya kita tidak dihakimi dan dihukum. Mulai dari sekarang banyak menghakimi diri sendiri. Jangan nanti sudah digelar tahta putih baru kita mau menghakimi diri, terlambat. Baru mau menyelesaikan dosa, terlambat. Mulai sekarang sudah harus menghakimi diri sendiri. Banyak menyelesaikan dosa lewat pekerjaan firman, menunjuk dosa kita terima, kita akui kepada Tuhan, kepada sesama, hakimi diri, selesaikan dosa, berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan sesama. Jangan tunjuk salahnya orang, diri. 1 Petrus 4 itu ya, penghakiman dimulai dari dalam rumah Tuhan. Rumah Tuhan adalah kita, gereja Tuhan. Nah, dari diri kita, hakimi diri, selesaikan dosa. 1 Petrus 4 ayat 17. 1 Petrus 4 ayat 17. 1 Petrus 4 ayat 17 tadi. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai. Sekarang. Jadi bukan tunggu nanti tahta putih digelar baru mau menghakimi. Mulai sekarang dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Ya. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya kepada Injil Allah? Iya, penghakiman itu mulai dari diri kita. Hakimi diri sendiri, banyak menyelesaikan dosa. Nah itu, dan ayat mengatakan kasih itu menutup pelanggaran, banyak sekali dosa. Itu dia di atasnya, pasal 4, kalau tidak salah ayat 8. Kalau kita banyak menghakimi diri, nah, kasih Tuhan menutup segala dosa. Cuma ayat 8 dosa. Tetapi yang terutama, kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Ini Yohanes diizinkan mengalami peningkatan kasih, dibuang dulu. Jadi kalau kita seperti dibuang, tidak dianggap, sudah betul, supaya kita mengalami peningkatan kasih, amin. Ya, mau terkembal, mau mantap terkembal, dan mau tersungkur menyembah Tuhan. Ada keberanian percaya untuk menghakimi diri sendiri. Berani. Sini keberanian percaya. Keberanian percaya menghakimi diri sendiri. Kita percaya kalau kita menyelesaikan dosa, ada kasih Tuhan menutupi segala dosa. Dan berani mengaku. Berani mengaku. Jangan takut, berani mengaku. Hasilnya, tadi kasih Tuhan sudah menutupi banyak dosa. Hasilnya Keluaran 32. Nah, ini hasilnya. Nama kita tertulis dalam kitab kehidupan. Ayat yang ke-30 sampai 33. Keluaran 32 ayat 30 sampai 33. Keesokan harinya berkatalah Musa kepada bangsa itu,
Kamu ini telah berbuat dosa besar, tetapi sekarang aku akan naik menghadap Tuhan. Mungkin aku akan dapat mengadakan pendamaian karena dosamu itu. Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, bangsa ini telah berbuat dosa besar, sebab mereka telah membuat pilar emas bagi mereka. Tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu, dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitabku. Nah, kalau berdosa, namanya dihapus dari dalam kitab kehidupan. Tapi kalau kita hakimi dosa kita, menyelesaikan dosa kita, nama kita tertulis di dalam kitab kehidupan. Ini hasilnya. Nama kita tertulis dalam kitab kehidupan. Kita tidak dihakimi untuk dihukum, tapi kita akan dibawa masuk pada hidup kekal bersama Yesus. Jadi mempelai wanita Tuhan. Ini keberanian percaya yang pertama. Keberanian percaya menghadapi penghakiman, menghadapi tahta. Kita berani. Karena dosa sudah selesai. Begitu tahta digelar, kita tidak perlu takut lagi. Kita tidak ada dosa, malah kita akan duduk menghakimi. Tapi kalau sekarang ada dosa dipertahankan, begitu tahta digelar, ketakutan untuk dihukum. Terpidana itu sudah diperadakan, apalagi terpidana mati, untuk sudah mau divonis. Dia sudah tahu apa perbuatannya itu hukumannya adalah hukuman mati, Pak. Sudah ketakutan. Digelar dengan tangan di borgol. Pembacaan tuntutan ini dan dijatuhi hukuman mati. Tok, ucap. Ketakutan, tinggal tunggu eksekusi. Nah, begitu juga orang yang berdosa menghadapi tahta pengadilan, tahta putih. Sudah dibaca semua dosanya, sudah ketakutan. Tapi kalau kita sudah selesaikan dosa sekarang, begitu digelar tahta putih, nama kita tertulis di kitab kehidupan. Tidak usah dihakimi, tidak usah dihukum, bawa masuk ke surga bersama Yesus selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Ini keberanian percaya yang pertama. Yang kedua, keberanian percaya untuk mendekati Tuhan. Nah, semua ditulis dalam 1 Yohanes. Ya, ini makanya Yohanes mengalami peningkatan kasih. Kita baca 1 Yohanes 3 ayat 21. 1 Yohanes 3 ayat 21. Keberanian percaya untuk mendekati Tuhan. Ayat 21. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Tadinya Yohanes lari dengan telanjang mau ditangkap. Nah, sekarang dia punya keberanian percaya untuk mendekati Tuhan. Syaratnya tadi dikatakan hati nurani tidak menuduh. Ini syarat untuk bisa mendekati Tuhan, untuk kita bisa dekat dengan Tuhan. Hati nurani kita tidak menuduh, sama dengan hati nurani yang tenang, baru bisa mendekati Tuhan. Hati kita harus tenang, baru bisa mendekati Tuhan. Nah, dari mana kita mendapatkan hati yang tenang? Sementara kita berada di dunia yang goncang di berbagai bidang. Mungkin kalau kita di daerah sini belum terlalu terasa ya pandemi ini. Tapi kalau di kota terasa sekali. Adik saya dia dosen, adik ipar dosen dan usaha jualan kue, terasa sekali pandemi itu. Terasa sekali bagi mereka di sana. Apalagi bapak mertua saya sopir panggilan. Wah, terasa sekali. Selama awal-awal corona itu banyak tinggal di rumah, tidak ada pekerjaan, tidak ada job. Syukur sekarang ini sudah ada dan sudah boleh dikata supir tetap lah, bosnya suatu perusahaan yang beliau yang terangkat. Mari diperhadapkan sekarang ini. Dari mana mendapatkan hati tenang? Dari mana kita bisa mendapatkan hati yang tenang? Jawabannya Mazmur 35 ayat 1 sampai itu. Mazmur 23, maaf. Mazmur 23 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Berbaring, ini tenang. Terus Ia membimbing aku ke air yang tenang.
Jadi dari mana kita mendapatkan hati yang tenang? Jawabannya kita dapatkan lewat penggembalaan, lewat ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Ibadah pendalaman kitab, kemeja kesajian, kita menyerap air firman, itu air yang tenang ya. Kemudian ibadah raya seperti pagi ini pelita emas, kita menyerap air Roh Kudus. Ibadah doa, penyembahan mesbah dupa, kita menyerap air kasih. Jadi hati yang tenang kita dapatkan di dalam penggembalaan, berbaring di atas rumput hijau. Ada dalam penggembalaan lewat ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Mari kita bawa hidup kita tergembala supaya hati kita tenang, bisa mendekat kepada Tuhan. Bisa dekat, tidak jauh dari Tuhan. Kalau jauh dari Tuhan itu gelisah, takut. Dan kalau dekat semua tenang. Prakteknya sekarang, praktek hati nurani yang tenang. Kita raba, periksa. Nah, ini sama dengan praktek orang yang tergembala. Praktek hati nurani yang tenang sama dengan praktek orang yang mantap tergembala. Ayo kita baca Roma 10. Ini prakteknya. Roma pasal 10 ayat yang ke-8. Roma 10 ayat yang ke-8. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Nah, ini firman ada di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Ini praktik yang pertama, hati berisi firman. Ini praktiknya, bahwa kehidupan itu hatinya tenang, tergembala. Dia adalah kehidupan yang tergembala. Praktek yang pertama, hati berisi firman pengajaran yang benar. Nah, sehingga tidak ada lagi kebimbangan. Kalau hati itu kosong dari firman pasti banyak bimbangnya. Tapi kalau sudah berisi firman, ada firman di dalam hati, tidak ada lagi kebimbangan. Saat menghadapi dosa, tetap pertahankan hidup benar dan suci. Sudah tidak bimbang lagi. Saat diperhadapkan dengan masalah, tidak ragu akan kuasa Tuhan, tidak ragu akan kuasa firman, tetap berharap kepada Tuhan. Saat diperhadapkan dengan ajaran palsu, tetap pegang teguh firman pengajaran yang benar. Itu hati yang berisi firman. Kalau kosong begitu diperhadapkan dengan dosa, dan di dalam Yakobus 1 ya 6-8, orang bimbang itu tidak mendapat apa-apa dari Tuhan, kosong. Begitu diperhadapkan dengan dosa, rendah, langsung jatuh, tidak bisa bertahan dalam kebenaran kesucian. Saat diperhadapkan dengan masalah, langsung berharap yang lain, sampai bersungut, sampai kecewa, putus asa. Saat diperhadapkan dengan ajaran palsu, bingung mana yang benar, langsung pegang yang salah. Tapi kalau hati berisi firman, maka kehidupan kita tidak akan bimbang menghadapi dosa, menghadapi masalah, menghadapi ajaran palsu. Kita tetap tenang, tidak bisa ditenggelamkan oleh iblis. Dosa, masalah, ajaran palsu itu semua serangan iblis untuk menenggelamkan kehidupan. Tapi kalau tenang, tidak bisa tenggelam, tidak bisa tenggelam. Biar iblis mau berupaya bagaimana, hati kita berisi firman, dia tidak bisa menenggelamkan kita. Cobalah dibaca Yakobus 1 ayat 6, mulai dari ayat 6. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, Ya. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut, Itu orang bimbang sama seperti ombak yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. kosong. Dia kosong dari Tuhan, tidak ada firman, kosong. 8. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam Tidak dirinya. tenang, tenggelam. Ini kita berduka, di negara kita berduka karena KRI Nanggala 402 tenggelam di kedalaman 850 meter, ya, hancur. Sedangkan kapal selam itu hanya bertahan pada 200 meter. Bayangkan bagaimana keadaan orang di dalam. Ya itulah kecanggihan teknologi menangkal mau dengan kuasa Tuhan tidak bisa.
Inilah biarlah kita tetap tenang, hati tenang, berisi firman supaya tidak tenggelam. Saya ikuti terus dengan kasih. Ada juga anak Tuhan di dalam angkatan laut, di dalam ada juga anak Tuhan dari nama-namanya anak Tuhan. Mari biarlah kita hati selalu berisi firman, tidak bisa ditenggelamkan oleh setan. Praktek hati nurani yang tenang. Yang kedua, tadi di Roma 10:8, firman itu dekat ada di hati, firman itu dekat di mulut. Nah, firman dekat di mulut artinya bisa bersaksi. Bisa bersaksi tentang pekerjaan firman pengajaran benar dalam hidup kita. Itu orang yang tenang, hatinya tenang, bersaksi. Bukan ribut, bingung, minta tolong sana, minta tolong sini, bisa bersaksi. Nah itu hati tenang, bisa bersaksi tentang pekerjaan firman dalam hidup kita, atau berkata-kata, bisa berkata-kata sesuai firman. Ya, kalau kita masih banyak ngomel berarti belum tenang hatinya. Ya, kita berkata-kata sesuai firman. Ada masalah pergumulan apapun, kata-kata yang saling menenangkan, bukan saling malah tambah bikin apa masalah, bikin besar masalah. Justru perkataan yang harus perkataan saling menguatkan, menenangkan satu dengan yang lain. Saya ingat pengalamannya ditinggal oleh almarhum orang tua. Berupaya untuk tenang, bukan perkataan yang membuat apalagi menyalahkan kita. Malah ketika saya sampaikan berita itu kepada jemaat di orang, mereka semua langsung nangis. Ya saya bilang sama mereka, mari menyembah Tuhan. Masuk itu doa penyembah. Begitu sudah mau habis firman, masuk berita. Kalinda bilang, Papa Supi. Saya senang, kuat hati. Dan saya katakan kepada jemaat, puji Tuhan, Opa sudah sembuh. Nah, mereka sudah lega. Tapi ada kalimat selanjutnya, sudah bersama Tuhan. Wah, langsung nangis. Mari kita menyembah Tuhan. Hati saya hancur gitu. Kalau mau menjerit bisa saja. Oh Tuhan, kenapa begini? Masa saya masih butuh bimbingan dari orang tua. Tapi saya berupaya kuatkan, kasih tenang jemaat. Mari kita menyembah Tuhan. Jangan menyembah Tuhan dengan kecewa, salahkan Tuhan. Kita menyembah, kita mengasihi Tuhan. Naikkan doa penyembahan kalian, kita mengasihi Tuhan. Semua menyembah. Semua yang tidak pernah menangis dalam penyembahan, nangis. Baik, hati yang tenang, berkata-kata saling menguatkan. Saya kuatkan juga kakak-kakak saya. Pulang, saya peluk mama, saya peluk juga Kalani dan dia sempat pingsan. Kuat. Nanti waktu datang jenazah baru air mata saya tumpah. Tapi kuatkan, tenang, kasih kuat. Hati yang berisi firman, mulut yang bisa bersaksi tentang pekerjaan firman dalam hidup kita, atau berkata-kata sesuai firman. Dalam pelayanan di Bentena, ya, memang awal-awalnya begitu lihat tempat kursi khotbahnya Bapak, hati hancur. Apalagi pas saya berdiri melayani. Tapi kasih kuat hati, berisi firman, tenang, bisa menyampaikan firman. Kalau mau ikuti mau baper, waduh. Istilah udah baper, tapi sekarang biasa masih baper juga orang-orang ada baper. Nggak usah lagi. Apalagi kalau sampai berkata, kenapa orang lain ditolong, kenapa Opa tidak, kenapa ini ditolong, kenapa Papa tidak. Sudah, nggak usah lagi. Biar mulut kita bersaksi memuliakan Tuhan. Tuhan sudah melakukan yang terbaik untuk kita, men. Puji Tuhan. Ini kalau hati sudah tenang, maka kita bisa dengan keberanian percaya mendekati Tuhan sama dengan menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Nah, mari kita baca Ibrani 4 ayat 16. Ini hati yang sudah tenang, berisi firman, mulutnya bisa menyembah, bersaksi. Nah, maka bisa menghampiri tahta kasih karunia. Kita baca. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat
dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Iya, kita bisa menghampiri tahta kasih karunia Tuhan sama dengan kita bisa berdoa menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh sehingga kasih karunia Tuhan dicurahkan untuk menolong kita. Tadi dapat menolong kita tepat pada waktunya. Amin. Ayo, apapun pergumulan kita, pergumulan menikah mungkin, pergumulan buah nikah, pergumulan pekerjaan, pergumulan penyakit dan lain sebagainya, hati tenang, jangan galau, jangan baper, jangan, hati tenang, berisi firman, tergembala berisi firman. Firman ada di mulut, banyak bersaksi, berkata-kata sesuai firman, maka kita bisa menghampiri tahta kasih karunia, bisa berdoa menyembah Tuhan dengan sungguh. Kasih karunia Tuhan dicurahkan untuk dapat menolong kita tepat pada waktunya. Sampai sekarang kok saya belum ditolong? Kalau Tuhan belum tolong bukan berarti Tuhan tidak peduli kita, tidak. Kalau Tuhan belum tolong, jawabannya Tuhan masih sibuk membenahi hati kita. Hati kita belum tenang, makanya belum ada pertolongan. Pagi ini minimal hati tenang dulu. Dalam perkumpulan tenang dulu, baru kita akan lihat pertolongan Tuhan pada waktunya. Jadi kalau Tuhan belum tolong, Tuhan masih sibuk membenahi hati kita. Tuhan mau supaya kita mantap tergembala, sehingga memiliki hati nurani yang tenang. Itu jawabannya. Saya pengalaman begitu. Waktu 1 tahun menikah belum ada anak yang disampai. Baru 1 tahun, pasti ada. Masuk 2 tahun udah mulai galau. Apalagi sudah ditanya-tanya, sudah berapa anak? Pertama masuk di penusuk, tetangga bertanya, sangku jamuli, ditanya. So ditanya berapa keturunan? Belum ada. Paling ditanya kapan menikah? Tahun sekian itu sudah lama ya? Sudah mulai tambah lagi bahasa-bahasa dari orang terdekat. Orang keluarga orang tidak ada yang mandul. Berarti mereka menuduh saya mandul. Periksa, ini sudah ada yang tawarkan periksa, pijat refleksi. Apa dia bilang? Tidak ada bibit. Tambah tidak tenang. Sampai begitu ada hamba Tuhan lain menikah, saya lihat tapisannya dengan saya, wah, tidak sungguh-sungguh melayani, tidak serius, tidak sungguh-sungguh. Belum lama setelah menikah, Tuhan sudah karuniai, istrinya sudah mengandung dan istrinya sudah punya anak. Saya sudah protes itu sama Tuhan. Protes, Tuhan katanya beranak cucu bertambah banyak. Mana tuh? Mana tuh? Tambah jengkel lagi, di rumah kucing beranak, kucingnya tetangga berkali-kali beranak di rumah. Saya buang lagi, kasih bawa keluar. Bukan main kucing baterek ini. Yang tinggal di rumah belum ada anak, kucing berkali-kali beranak di situ. Tambah lagi perkataan om kandung saya, cak si Kobita, bukan main, tambah lagi. Tapi begitu belajar tenang, hati berisi firman, mulut hanya bersaksi, mulut hanya berkata-kata sesuai firman. Saya berdoa, Tuhan, kalau kehendak Tuhan, saya rindu punya anak, buah nikah. Tapi kalau kehendak, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Mama bicara, Tuhan sudah mau datang, terus saja punya anak. Tidak ada dukungan berat ini. Mama sendiri bicara begitu. Tuhan sudah mau datang, biar dia tidak usah ada anak. Tambah naikkan depan, mulai tenang, belajar tenang. Saya kasih tenang juga istri saya, tapi berdoa. Saya berdoa, Tuhan, biar kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak Kamu. Istri protes. Saya tahu kalau dia protes, nanti dia protes waktu dia bersaksi di ibadah kaum muda. Ternyata dia protes. Selama ini saya pimpin doa, kalau kami doa bersama, dia protes ternyata. Akhirnya dia juga belajar, biar kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak Kamu. Sudah tidak ke dokter lagi, sudah tidak ke tukang, sudah tidak beli jamu lagi, sudah tidak pijat refleksi lagi, sudah berapa habis itu dokter, pijat refleksi, jamu, tidak usah, tinggal berserah sama Tuhan.
waktu KKR di lapangan, Om Wijaya memanggil kami sekeluarga. Saya undang Om Bernard bersama istri, anak-anak, dan cucu-cucu. Begitu Om Wijaya bilang, saya undang cucu-cucunya. Para cucu baru sifron, baru satu. Ternyata sudah ada di dalam perut. Hari Senin kami periksa, ada. Padahal waktu Om Bi datang, istri saya melayani makan, lari-lari naik turun tangga, lari-lari bawa makanan. Wah, kalau waktu itu kami sudah tahu ada di dalam perut, mungkin tidak mau lari-lari begitu. Sudah terserah sama Tuhan. Begitu periksa, istri saya kasih bangun, dia nangis. Kenapa? Betulkah ini ayah? Dah, ada tanda. Wah, bawa di puskesmas. Kami masih penasaran. Begitu diperiksa 1 kali, tidak keluar. Ya mau. Periksa 2 kali. Selamat ya Bapak Ibu. Begitu. Ayo, tenang dulu. Minimal hati kita tenang dulu. Kalau sudah tenang, ada pertolongan Tuhan. Dapat kasih karunia Tuhan, dapat menolong kita tepat pada waktunya. Semua dipatahkan, orang bilang, semua bilang tidak punya bibit dan lain sebagainya. Tuhan dapat menolong tepat pada waktunya. Puji bagi nama Tuhan. Ini yang kedua. Yang ketiga, keberanian percaya yang ketiga. 1 Yohanes 2 ayat 28. 1 Yohanes 2 ayat 28. Jadi sekali lagi, kalau Tuhan belum menolong, Tuhan harus sibuk membenahi hati kita biar kita tenang. Ayat yang ke-28. Maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila Ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu menghadap Dia pada hari kedatangannya. Iya, jadi yang ketiga, keberanian percaya untuk menyambut kedatangan Yesus kedua kali dalam kemuliaan. Ini yang ketiga, keberanian percaya untuk menyambut kedatangan Yesus kedua kali di dalam kemuliaan. Nah, syaratnya tinggal di dalam Kristus. Itu syaratnya. Dan kita mau tinggal di dalam Kristus. Artinya tinggal dalam, mengalami perubahan hidup dari manusia daging menjadi manusia rohani. Segala kedagingan kita digusur, dibuang, hidup Yesus nyata. Nah, itu yang dimaksud tinggal di dalam Kristus. Kita mengalami perubahan hidup dari manusia daging menjadi manusia rohani. Daging kita, kedagingan kita, hawa nafsunya, emosinya, ambisinya, pikirannya, perbuatannya, buang. Diganti dengan hidup Yesus. Nah, ini sampai saat kita sama mulia seperti Yesus. Tapi ada proses untuk mengalami perubahan, ada proses. Sudah tergembala, sudah menyembah Tuhan, masih diizinkan harus menghadapi sengsara daging tanpa dosa karena Yesus. Ini untuk mengalami perubahan hidup, prosesnya lewat sengsara daging tanpa dosa karena Yesus. Ujian, lewat ujian. Kita baca 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semua merosot, ekonomi merosot, kesehatan merosot, semua merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ada pembaharuan, diizinkan sengsara supaya mengalami pembaharuan. 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini. Jadi penderitaan kita alami ini karena Yesus. Sengsara daging tanpa dosa karena Yesus itu sebenarnya penderitaan ringan. Beda kalau sengsara karena dosa itu penderitaan yang berat sampai nanti neraka. Tapi sengsara karena Yesus, sengsara daging tanpa dosa karena Yesus itu penderitaan ringan untuk mengerjakan kemuliaan kekal yang melebihi segalanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Tuhan kerjakan. 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Iya, ayo. Kalau kita diperhadapkan dengan ujian, sengsara daging tanpa dosa, dibenci,
dikucilkan orang, tidak disenangi karena pengajaran, karena ibadah, kita periksa diri. Oh, tidak ada dosa, itu ujian untuk kita diubah supaya hidup Yesus nyata di dalam kehidupan kita. Kita diubahkan. Permulaan manusia baru adalah tidak ada lagi dusta. Itu permulaan manusia baru. Permulaan perubahan hidup itu tidak ada dusta. Mulut tidak berdusta. Dalam surat Kolose, kita dibaharui dari untuk segambar dengan Khalifnya, segambar dengan Tuhan. Nah, permulaan manusia baru tidak ada dusta. Kolose 3, ayo dibaca. Kolose 3 ayat 9-10. Kolose 3 ayat 9-10 juga ada dalam Efesus 4 ayat 24. Kita baca saja. Kolose 3 9-10. Jangan lagi kamu saling mendustai. Karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Manusia lama itu banyak dusta, ditanggalkan. 10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khalifnya. Mulai dari kami, sebab saya sebagai gembala betul belajar untuk tidak berdusta. Kemarin waktu kakak saya bilang, karena dari mereka dari Palu beli batu sikat untuk makamnya opa. Saya lihat, oh batu-batu kecil, dan saya kira batu sikat ini dalam bentuk sudah tehel gitu, dan tinggal dipasang. Ternyata cuma batu kecil. Saya bilang, lebih baik orang bawa ayak ke sungai Mekosan, pilih batu-batu itu, bawa pulang itu di ayak. Nah, kakak saya salah tangkap, dia kasih masuk di grup, Pak Gembala bilang itu batu ayam mau makan. Saya bilang ayak bukan ayam. Waktu kami makan malam dia bilang lagi begitu. Ya, tahu jo ikan, karena dia yang pergi beli zakat sudah mulai naik tensi. Saya bilang, adakah saya bilang ayam makan? Iya, dia bilang begitu. Bukan ayam, saya bilang, bukan ayam. Saya jangan sampai saya berdusta. Ayam, oh iya, itu orang terlanjur darah tinggi, nanti dikira gara-gara gembala. Bukan, saya bilang ayam, bukan ayam. Oh iya, itu kadang-kadang kita perkataan kita ini ya, bisa kalau ada dusta itu bisa menaikkan emosinya orang. Padahal sebenarnya tidak demikian. Saya luruskan tidak. Jaga juga jangan sampai ada jemaat yang ikut ke Palu yang tersinggung juga dia. Tidak ayam kita bilang, bukan ayam. Mari buang dusta. Tidak ada lagi dusta. Itu permulaan manusia, Pak. Permulaan manusia. Buang dusta, tidak ada dusta. Puncak pembaharuan Yakobus 3 ayat 2. Jadi manusia baru itu perubahan hidup itu dimulai dari mulut, diakhiri juga dengan mulut. Yakobus 3 ayat 2. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh dunia. Ini di puncak perubahan hidup, puncak pembaharuan. Tidak sama dalam perkataan, sama dengan sempurna. Jadi perubahan hidup dimulai dari mulut, diakhiri juga dengan mulut. Ini mulut. Supaya kita cepat mengalami perubahan hidup, supaya cepat proses perubahan ini cepat. Saat sengsara, saat menghadapi ujian, banyak menyembah. Itu mulut. Supaya pembaharuan itu berjalan dengan cepat, tidak lambat. Saat dalam ujian, banyak menyembah Tuhan. Sehingga saat Yesus datang kembali, kita yang sudah dibaharui sampai sama mulia dengan Dia sempurna, bisa menyambut kedatangan Yesus dengan seruan penyembahan. Haleluya. Ini kita mau dibawa ke sana ya, untuk bisa sempurna seperti Yesus. Puji Tuhan. Biarlah ketakutan dilenyapkan, diganti dengan keberanian percaya. Keberanian percaya menghadap tahta pengadilan, selesaikan dosa. Keberanian percaya mendekati Tuhan, hati tenang. Keberanian percaya menyambut kedatangan Yesus, mau dibaharui. Lewat ujian kita dibaharui. Mulai mulut dibaharui, dikunci dengan mulut juga. Ayo, jangan banyak bersungut, ngomel dan lain sebagainya.
saat dalam ujian banyak menyembah Tuhan. Yesus datang, kita siap menyambut kedatangan dengan seruan haleluya. Oh, semoga saya bersama istri dan anak-anak bersama seluruh sidang jemaat dan keluarga sidang jemaat, kita semua bisa menyambut kedatangan Yesus di awan-awan yang permai. Amin. Ayat terakhir Wahyu 19 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Mari kita baca. Wahyu 19 6 sampai 9. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti deru yang hebat, katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi Raja. Ya. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Lalu Dia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Puji Tuhan. Inilah peningkatan kasih, kebangunan rohani yang dialami oleh Yohanes. Kita juga akan alami sampai kita tidak salah dalam perkataan, mulut hanya menyeru, menyembah, haleluya. Tidak salah lagi dalam perkataan. Jadi kalau disimpulkan, Tuhan mengizinkan kita sengsara daging karena Yesus, supaya kita bisa menyelesaikan dosa, supaya kita bisa menyimpan firman dalam hati, bisa bersaksi, bisa mengalami pembaharuan, dan bisa menyembah Tuhan. Itu tujuannya. Jadi sekali lagi, Tuhan mengizinkan kita sengsara daging karena Dia, karena Yesus, supaya kita bisa menyelesaikan dosa, selesaikan. Kemudian menyimpan firman dalam hati, bisa bersaksi, bisa mengalami perubahan hidup, serta bisa menyembah Tuhan. Saat Yesus datang, kita siap menyambut kedatangan. Ayo, kalau Tuhan belum menolong, sekali lagi Tuhan masih sibuk membenahi hati kita. Pergumulan apapun kita hadapi, Tuhan belum menolong, Tuhan masih sibuk membenahi hati kita sampai kita bisa tenang, hati tenang, hati yang berisi firman, mulut yang bersaksi, mulut yang berkata-kata sesuai firman. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Puji bagi nama Tuhan. Mari kita mempraktikkan mulut yang sudah dibaharui, mulut yang hanya menyembah Tuhan, hanya menyeru haleluya. Haleluya 12 kali kita jadikan. Haleluya. Kita bangkit berdiri. Haleluya. 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 Haleluya.
menghakimi, menyelesaikan dosa. Di tengah dan ada keubangan dalam hidup kami. Haleluya, sembah Dia. Haleluya, 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 haleluya. Biar kami mengalami peningkatan dalam kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan, menjamah kami semua, pulihkan kami semua. Terima kasih, terima kasih Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih turunkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap buat kebaikan kemurahan bagi kami. Oh haleluya, Engkau mengingatkan kami supaya kasih kami tidak menipis, kasih kami tidak berkurang, apalagi tidak ada lagi kasih. Tuhan, biar kasih kami semakin meningkat hari yang terakhir ini. Sekalipun kami harus diizinkan menghadapi sengsara, karena Engkau bukan untuk kami kendor, tetapi supaya kami bisa berkembang, untuk kami bisa mengisi hati kami dengan firman-Mu, untuk kami bisa menyeru menyembah Engkau Tuhan. Kami mengalami pembaharuan dari kemuliaan sampai kemuliaan yang lebih besar. Terima kasih Tuhan, terpuji nama. Tetapkan firman dalam kami semua, berikan kami kemampuan untuk melakukan firman. Ada kekuatan ekstra menghadapi pergumulan tantangan apapun. Engkau yang memberikan kemenangan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita membawa korban persembahan kepada Tuhan dengan kita menyanyikan satu pujian, majulah jalan ke surga, tambah hari maju. Majulah jalan ke surga, tambah hari majulah. Yesus namanya bergerak. Majulah dalam namanya, majulah dalam namanya, majulah turunannya, abaikan kelemahan di dalam hatinya, kita beriman, ayo Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan.
yang sudah berkati dalam ibadah pelayanan pagi hari. Biar firman-Mu sungguh tertanam, termeterai dalam kami. Kami dimampukan untuk melakukan praktikan ini. Berkati segala pengorbanan umat-Mu, waktu, tenaga, harta, karena Kau balas berkati, terutama kaitkan kehidupan kami semua masuk dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Pergumulan apapun berikan kemenangan, pergumulan nikah, buah nikah, kontol berikan kemenangan, satukan dalam satu firman pengajian benar, pergumulan ibadah pelayanan kami setia berkobar beribadah pelayanan Kau tidak mudah terhalang oleh apapun. Yang sakit Tuhan ampuni juga, terjamah Tuhan sembuhkan, pulihkan dengan kuasa bilur Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan. Terima kasih usaha pekerjaan teman-teman untuk berkati, menghadapi jalan untuk buka jalan, masalah utang rumah tanah semua buka jalan. Tuhan tolong semua. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Juga kami berdoa pada hari ini khusus untuk anak Elizabeth Sultan, di mana Kau sudah berikan perpanjangan usia, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, anak ini boleh bertumbuh di dalam Engkau, bertumbuh di dalam takut akan Tuhan, menjadi anak yang taat dengar-dengaran, menjadi terang kesaksian. Tuhan berkati juga dua orang tua untuk bisa mendidik, mengajar anak sesuai dengan pengajaran yang benar. Terima kasih Tuhan, biar berkat Allah Bapa, Anak dan Allah Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus dicurahkan atas kehidupannya mulai sekarang sampai selama-lamanya. Juga kami semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Sepanjang minggu berjalan aktivitas kami datang serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan mampukan kami benar dan suci, mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Hindar jauhkan dari virus-virus penyakit, virus dosa, virus ajaran palsu. Keluarga yang merindukan anak Tuhan tolong juga mendengar doa mereka, memberikan jawaban yang pasti biar kehendak Tuhan yang jadi. Terima kasih Tuhan, terpuji nama. Perjalanan kembali ke rumah masing-masing, jaga serta lindungi, kembalikan kami di waktu ibadah yang akan datang dengan setia tekun untuk beribadah melayani Engkau. Kelanjutan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan tempat ini kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan, Engkau yang menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama. Kekasih-kekasih Tuhan, ulanglah terimalah berkat anugerah damai sejahtera dan cinta kasih sayang dari Allah Bapa, Anak Allah dan Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Yesus datang kembali sebagai mempelai pria surga menjemput kita mempelai wanitanya yang sempurna. Kami akhiri ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Mana yang baru 6 tahun ini? Eca ulang tahun.